Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melakukan presentasi kali ini dalam rangka membahas tentang manusia dan kebudayaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Epi Segrawati Ampri selaku pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya. Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM H02222002 sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Dan saya persilakan kepada pemateri lainnya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Moldia Baharudin. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai kaitan manusia dengan kebudayaan dan sifat-sifat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Damianti, pemateri ketiga akan membahas materi tentang proses dan perkembangan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskia. Saya di sini sebagai pemateri keempat menjelaskan tentang materi etika dan estetika kebudayaan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan membahas tentang apa-apa saja problematika kebudayaan. Perkenalkan, saya Irfan S. sebagai yang menyimpulkan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Sebelum kita mengulas manusia sebagai makhluk budaya, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu manusia. Nah, manusia secara bahasa berasal dari kata manu, yang berarti berpikir atau makhluk berakal budi yang bisa menguasai makhluk lainnya. Sedangkan manusia secara istilah berarti sebuah konsep atau sebuah fakta. Nah, lanjut. Dalam hakikat manusia sebagai makhluk budaya ternyata memiliki dua hakikat kuadrat manusia, yaitu yang pertama sebagai individu yang berdiri sendiri. Nah, maksudnya itu seperti manusia sebagai makhluk hidup dan sosial, yang berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kehidupannya sendiri, sehingga selalu bersama-sama dengan orang lain, baik itu individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Dan yang kedua, sebagai makhluk sosial yang terikat kepada lingkungan. Nah, dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak memiliki teman dan terasing di masyarakat. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Kaitan manusia dan kebudayaan. Sebelum mengetahui apa sih kaitan manusia dan kebudayaan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian manusia dan apa sih pengertian kebudayaan itu. Dimana pada video awal tadi sudah dijelaskan bahwa manusia dilihat dari bahasa. Kata manusia itu dalam bahasa Sanskerta yaitu manu, dan dalam bahasa Latin itu mens, yang artinya
berpikir, berakal, atau makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran. Sedangkan pengertian kebudayaan, kata berbudaya berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Jadi hubungan antara manusia dan kebudayaan itu saling terkait atau merupakan satu kesatuan, di mana manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Sifat-sifat budaya. Sifat-sifat budaya terdiri atas 4. Yang pertama, budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya, atau dengan kata lain bersifat adaptif. Artinya budaya bertahan terhadap perubahan apabila unsur-unsur budaya yang bersangkutan masih sesuai fungsinya dengan kepentingan kehidupan masyarakatnya. Saya ambil contoh sederhananya itu, petani di desa karena lahan dan perkebunannya tergusur untuk permukiman baru atau untuk proyek-proyek industri, maka mereka berurbanisasi ke kota. Akibatnya budaya mereka berubah, yaitu harus menyesuaikan diri dengan budaya kota. Sifat yang kedua itu budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Semua budaya diteruskan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Artinya, seorang anak tidak akan secara otomatis pandai berbicara atau secara otomatis terampil dalam bermain dengan teman sebayanya, atau patuh akan segala tradisi yang terdapat pada lingkungan sosial budayanya. Mereka harus melalui proses yang panjang. Setiap belajar budaya antar generasi akan melalui 2 proses, yaitu sosialisasi dan enkulturasi, di mana sosialisasi ini proses belajar menyatukan dirinya dengan lingkungan sosialnya, sedangkan enkulturasi adalah proses belajar seorang individu dengan lingkungan budayanya. Sifat yang ketiga, budaya berfungsi untuk membantu manusia. Parsudi Suparlan, seorang ahli antropologi Indonesia, mengatakan bahwa budaya berfungsi sebagai pedoman hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Parsudi Suparlan ini mengklasifikasi kebutuhan hidup manusia ke dalam 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer, yakni kebutuhan yang paling mendasar. Contohnya, kebutuhan akan makanan, minuman, sandang, dan lain-lain. Yang kedua itu kebutuhan sekunder atau kebutuhan sosial, yakni kebutuhan manusia untuk bergaul dan hidup bersama. Contoh kebutuhan sekunder antara lain berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu kebutuhan integratif. Kebutuhan ini adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan kebersamaan, persatuan, dan keberpaduan. Sifat yang keempat, budaya adalah milik bersama. William A. Haviland mengidentifikasikan budaya sebagai seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, suatu kelompok masyarakat yang sudah cukup lama menetap di suatu daerah tertentu akan mempunyai ekspresi budaya khas. Hal itulah yang menjadikan budaya yang satu dengan budaya yang lainnya itu berbeda dan mempunyai karakteristik secara tersendiri. Bagian C, proses dan perkembangan kebudayaan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu penetrasi damai, merupakan proses masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Contoh lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab.
Kebudayaan India masuk melalui proses yang damai, yaitu melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara yang jauh sebelum Indonesia terbentuk. Yang kedua itu penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia Barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia, antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar, kebudayaan Indonesia dapat kita klarifikasikan dalam dua kelompok besar. Pengadopsian di suatu kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan fisikal, misalnya iklim, topografi, sumber daya alam, dan sejenisnya. Contoh, orang-orang yang hidup di daerah yang kondisi lahan atau tanahnya subur dan produktif akan mendorong terciptanya suatu kehidupan yang favorable untuk memproduksi bahan pangan. Jadi, terjadi suatu proses keserasian antara lingkungan fisikal dengan kebudayaan yang terbentuk di lingkungan tersebut. Kemudian ada keserasian juga antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan kebudayaan masyarakat tetangga dekat. Kondisi lingkungan seperti ini memberikan peluang untuk berkembangnya peradaban kebudayaan yang lebih maju, misalnya dibangun sistem irigasi, teknologi pengolahan lahan dan makanan, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang etika dan estetika kebudayaan. Etika merupakan seperangkat aturan atau norma pedoman yang mengantar perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok manusia. Sedangkan estetika merupakan cabang ilmu yang membahas masalah keindahan. Hubungan antara estetika dengan kebudayaan. Tanpa adanya hubungan antara estetika dan kebudayaan, manusia tidak dapat merasakan keindahan jika menyukai atau menyayangi sesuatu. Hubungan antara etika dengan kebudayaan. Etika dengan kebudayaan berhubungan karena merupakan tafsiran atau penelitian terhadap kebudayaan. Terima kasih. Oke, adapun beberapa problematika kebudayaan. Problem-problem ini terjadi karena generasi baru yang tidak menerima adanya budaya yang lama. Mungkin mereka menganggap bahwa budaya lama tersebut itu tidak baik atau sudah kuno di era zaman sekarang saat ini. Yang pertama, ketidaksesuaian budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat saat ini. Yang kedua, adanya penolakan generasi penerima atas budaya yang diwariskan tersebut. Yang ketiga, munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya warisan. Yang keempat, pemahaman atau wawasan masyarakat yang semakin maju dan baik memungkinkan mereka meninggalkan budaya yang telah diwariskan. Yang kelima, adanya penyebaran kebudayaan. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu, yang artinya Sanskerta, dan mens, yang berarti Latin. Manusia berarti berpikir dan berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai fakta, realita, dan kelompok atau individu. Adapun beberapa hakikat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri, sebagai makhluk yang terkait terhadap lingkungannya. Terus yang kedua, kaitan manusia dengan kebudayaan. Budaya berasal dari kata budi, budaya. Dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran manusia. Jadi, kaitannya dengan manusia sebagai pelaku kebudayaan, sedangkan kebudayaan sebagai objek yang dilaksanakan manusia.
Adapun beberapa sifat budaya yaitu budaya milik bersama, budaya berkaitan dengan situasi masyarakat, budaya berfungsi untuk membantu manusia, budaya diwariskan melalui proses belajar. Yang ketiga, proses perkembangan budaya. Perkembangan budaya terjadi melalui penetrasi, yaitu penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu penetrasi damai, yaitu masuknya kebudayaan dengan jalan damai. Yang kedua, penetrasi kekerasan, yaitu masuknya kebudayaan dengan cara memaksa. Yang keempat, etika dan estetika budaya. Etika merupakan seperangkat aturan yang mengatur manusia, baik itu sesuatu yang harus dilakukan maupun sesuatu yang harus ditinggalkan. Sedangkan estetika adalah cabang yang membahas masalah keindahan. Bagaimana keindahan itu tercipta, bagaimana merasakannya, dan bagaimana memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Yang kelima, problematika kebudayaan. Pertama, ketidaksesuaian budaya. Kedua, adanya penolakan generasi penerima budaya yang diwariskan. Munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan warisan. 4. Pemahaman masyarakat yang semakin maju memungkinkan mereka meninggalkan budaya. Yang kelima, adanya penyebaran kebudayaan.